Selamat datang kembali di channel Rekonoha. Orang Batak itu tidak boleh yang namanya bercerai. Kenapa? Kenapa orang Batak itu mengharamkan perceraian? Kenapa orang Batak itu berpikir bahwa perceraian itu semacam aib? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu adalah karena nilai-nilai adat yang sangat kental. Jadi dalam adat istiadat orang Batak itu tidak boleh bercerai. Karena apa? Karena ini diikat atau diatur. Ada semacam hukum adat namanya. Jadi hukum adat ini mengikat seseorang atau masyarakat Batak itu untuk tidak boleh bercerai. Gak boleh. Ya. Nah, menurut saya pribadi ya, kenapa hal semacam ini semacam dilema ya? Menurut saya ini semacam dilema ya. Jadi saya akan mengurai ya, saya tidak akan memberikan pernyataan, tapi saya akan bertanya sama yang nonton video ini, khususnya bagi orang Batak yang nonton video ini. Kalau misalnya nih, sudah menikah, terus salah satu pasangan misalnya, si cowok misalnya main fisik, apakah kita tidak boleh menceraikan pasangan kita? Harusnya kan bisa ya. Menurut kalian gimana? Kalau misalnya cuma sekali nggak jadi masalah ya, diampunilah. Tapi berkali-kali ya si cowok melakukan terus ya, berkali-kali ya, main fisik terus sampai kelumpuhan, sampai pasangannya lumpuh total misalnya. Apa nggak boleh dicerain? Menurut kalian gimana? Apakah kita harus tetap dengan nilai-nilai adat yang kuat? Menurut kalian gimana? Saya hanya bertanya, saya tidak memberikan pernyataan ya. Kemudian kalau misalnya salah seorang di antara pasangan ini, misalnya ada orang Batak nikah nih dengan marga yang lain misalnya, terus selingkuh misalnya, walaupun orang Batak itu tidak pernah yang namanya selingkuh atau jarang selingkuh ya, tapi kalau misalnya ada ya, zaman sekarang kan kita nggak tahu jalan sosial media kan, apa nggak boleh cerai gitu? Menurut kalian gimana? Tolong bantu dijawab di kolom komen ya. Kalau misalnya salah satu selingkuh misalnya, sekali selingkuh dimaafin, 2 kali selingkuh dimaafin, 3 kali selingkuh dimaafin, tapi berkali-kali selingkuh terus, gimana? Menurut kalian gimana? Nggak boleh cerai gitu? Apakah kita harus mempertahankan yang namanya nilai-nilai adat kalau seperti ini? Menurut kalian gimana? Dan yang paling mengejutkan lagi adalah ternyata orang Batak itu bisa menikah dengan sepupu, bukan sepupu langsung ya, sepupu jauh ya, sama seperti orang Arab ya. Orang Arab juga bisa menikah dengan sepupu kan, atau orang Israel kan. Jadi tradisi Timur Tengah itu bisa menikah dengan sepupu. Orang Batak juga seperti itu, bisa menikah dengan sepupu jauh, biasa disebut dengan pariban. Nah, kalau misalnya menikah dengan pariban, itu peraturannya jauh lebih ketat ya. Nilai-nilai adatnya itu jauh lebih dekat. Karena apa? Karena masih saudara. Enggak seperti pernikahan lain misalnya, beda marga tapi beda daerah misalnya. Kalau pariban itu kan, itu anaknya paman kita, itu yang kita nikahi, itu namanya pariban. Berarti ini masih saudara kan, masih saudara dekat kan. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya kita nikah sama pariban kita misalnya, sepupu kita misalnya, ini kan semakin ketat ya aturannya, adatnya semakin ketat, nggak boleh bercerai. Namanya kekeluargaan nggak boleh bercerai karena kita masih satu keluarga. Tapi kalau misalnya si cowok main fisik misalnya, sekali dimaafin, 2 kali dimaafin, terus-terusan main fisik ya, terus-terusan sampai berpuluh-puluh kali, hingga mengakibatkan lumpuh total misalnya si wanita, apa nggak boleh cerai? Menurut kalian gimana? Apakah kita harus tetap teguh pada nilai-nilai adat? Saya hanya mengajak kita berpikir ya. Menurut kalian gimana? Nggak boleh cerai gitu? Apa nunggu kita lumpuh dulu baru cerai gitu? Menurut kalian gimana? Karena dalam adat Batak itu, si wanita nggak boleh melapor ke orang tuanya. Ya kalau menikahnya ya, kita nggak boleh cerita ke keluarga kita. Ceritanya kemana? Ke keluarga pasangan kita. Itu dalam istiadat orang Batak. Dulu pernah kejadian ya, saya melihat ada video yang viral ya, menikah dengan paribannya. Kebetulan ya si cowok ini ya seperti itulah, main fisik,
suka main fisik. Akhirnya apa? Akhirnya meninggoy. Bayangkan coba. Bayangkan sampai meninggoy karena nggak bisa cerai. Bayangkan kalau misalnya si wanita itu nuntut cerai, bisa bercerai, bisa aja dia tidak meninggoy kan. Menurut kalian gimana? Saya hanya mengurai ya, saya tidak akan memberikan pernyataan, tapi saya hanya bertanya. Jadi menurut saya ini semacam dilema yang sangat besar ya bagi orang Batak. Karena gini guys, kenapa peraturan seperti ini ada dalam tradisi orang Batak atau adat Batak? Karena apa? Karena kondisi sosial ribuan tahun yang lalu. Jadi adat Batak itu kan sudah berlangsung ribuan tahun yang lalu ya. Kondisi sosial orang Batak zaman dulu itu beda dengan kondisi sosial zaman sekarang. Zaman sekarang itu kondisi sosial itu sangat kompleks ya, sangat beragam dan lain sebagainya. Sementara kondisi sosial orang Batak zaman dulu itu ribuan tahun yang lalu itu tidak terlalu kompleks. Mereka menikah biasanya satu kampung. Karena apa? Ya karena penduduk saat itu tidak terlalu banyak ya. Kalau misalnya mereka nyari pasangan itu nggak jauh-jauh amat, satu kampung ya, satu kecamatan lah. Tapi biasanya mereka saling kenal dan tahu sifatnya masing-masing. Wong satu kampung ya kan, satu daerah, waktu kecil juga sering main bareng ya. Ya mirip-mirip seperti kita nikah sama temen satu kelas kita, seperti itu ya. Biasanya orang Batak zaman dulu seperti itu ribuan tahun yang lalu ya. Nah karena kita nikahnya itu satu kampung ya, masih ada pertalian saudara lah, tapi saudara jauh ya. Biasanya hal seperti ini diikat dalam adat ya. Ya, adat itu kan diciptakan oleh apa? Oleh manusia. Culture, budaya itu kan diciptakan oleh manusia, bukan diciptakan oleh Tuhan. Kenapa diciptakan semacam nilai-nilai adat tidak boleh bercerai? Biar apa? Biar tidak ada yang namanya kerusuhan atau konflik ya. Zaman dulu itu menghindari konflik ya, zaman dulu ya, menghindari poligami dan lain sebagainya. Nah, kondisi zaman dulu dengan kondisi zaman sekarang berbeda jauh ya. Karena zaman dulu itu kondisinya ya masih nikah satu kampung. Sementara zaman sekarang ya, zaman sekarang kan beda kan. Kalau zaman dulu itu nikah satu kampung itu kita tahu sifatnya. Jadi kalau misalnya kita menikah, biasanya sangat jarang yang namanya main fisik karena kita tahu sifatnya, tahu karakternya. Jadi nggak mungkin kita salah pilih pasangan ya, karena satu kampung. Sementara sekarang ini ya, dari IG kita bisa nyari pasangan, dari Facebook bisa, dari TikTok bisa, dari manapun kita bisa cari pasangan zaman sekarang ini. Dari WA bisa, sosial media bisa. Nah, karena kita nyari pasangan itu jauh di seberang lautan misalnya, atau di beda provinsi misalnya. Nah, otomatis kan kita nggak tahu sifatnya ya, walaupun sama orang-orang Batak misalnya, tapi beda provinsi ya. Ya lahirnya sudah beda provinsi, karena orang Batak kan sekarang banyak lahir di kota juga ya, nggak hanya di kampung ya. Kita kan nggak tahu sifat aslinya, gimana karakternya, karena media sosial dengan sifat asli itu biasanya beda jauh. Ya, nggak selamanya sosial media itu mengabarkan sifat asli kita. Karena apa? Karena sosial media itu ya biasanya fake ya, biasanya ya. Namun kalau misalnya kita melangsungkan pernikahan, tapi kita nggak tahu sifat asli pasangan kita, terus tiba-tiba ada masalah misalnya, main fisik misalnya, apa kita nggak boleh cerai? Karena kondisi zaman dulu dengan zaman sekarang itu sudah jauh berbeda. Ribuan tahun yang lalu beda dengan zaman sekarang. Emang kita nggak boleh cerai? Saya cuma nanya yang nonton video ini untuk mengurai apa? Mengurai cara berpikir kita. Biar kita berpikirnya itu ya tidak tekstual, tapi kontekstual. Ini namanya kontekstual ya. Konteks zaman dulu dengan zaman sekarang sudah jauh berbeda. Menurut kalian gimana? Ya, silakan ditulis di kolom komentar ya. Apakah kita salah bercerai gitu kalau misalnya pasangan kita itu ada yang selingkuh, kemudian ada yang main fisik dan sebagainya? Apakah kita harus tetap dengan nilai-nilai budaya kita? Saya tidak melarang yang nonton video ini untuk mencintai nilai-nilai budaya, nggak jadi masalah ya. Yang jadi permasalahan itu banyak orang meninggoy karena apa? Karena pengaruh daripada nilai-nilai budaya ya, sekali dua kali main fisik, didemin, dimaafin, terus berkali-kali sampai lumpuh. Gimana coba? Menurut kalian gimana? Kemudian selain daripada nilai-nilai budaya, ada istiadat, ada pengaruh lain misalnya seperti agama ya. Baik agama leluhur orang Batak dengan agama yang sekarang juga
mengharamkan yang namanya perceraian. Dulu agama asli orang Batak itu agama Parmalim. Jadi dalam agama Parmalim itu nggak boleh yang namanya bercerai, nggak boleh. Dan agama asli orang Batak zaman dulu itu sangat-sangat mengharamkan yang namanya perceraian. Sama halnya dengan agama Kristen zaman sekarang. Agama Kristen zaman sekarang yang dianut oleh orang Batak itu juga mengharamkan yang namanya perceraian, nggak boleh bercerai. Jadi karena faktor budaya, faktor agama juga, kemudian faktor sosial dan lingkungan juga. Ya, karena filosofi orang Batak itu atau prinsip orang Batak itu nggak boleh bercerai. Dan ini yang mempengaruhi kenapa orang Batak itu sangat jarang yang namanya bercerai. Kemudian kita bergeser sedikit ke perumpamaan atau pepatah yang mengatakan, bekerjalah seperti orang Jawa, berbicaralah seperti orang Batak, dan berpikirlah seperti orang Minang. Ini ungkapan yang dilakukan oleh Bung Karno. Ya, jadi jangan kebalik-balik ya. Di video sebelumnya ada yang komentar tuh, ada yang kebalik-balik. Ya, berpikirlah seperti orang Batak, bukan. Berpikirlah seperti orang Minang. Jangan kebalik-balik ya. Berbicara lantang seperti orang Batak. Jadi kenapa orang Batak itu berbicara tegas? Apa alasannya? Jadi hal ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh filosofi. Makanya orang Batak itu banyak jadi pengacara ya. Karena apa? Karena berbicara itu sangat tegas ya. Berbicaralah seperti orang Batak. Nah, yang jadi permasalahan, filosofi seperti apa yang mempengaruhi kenapa orang Batak itu berbicara dengan tegas? Salah satu filosofi yang mempengaruhi kenapa orang Batak itu bisa berbicara dengan tegas ya, berani berbicara, berani speak up. Apa itu? Filosofi yang mengatakan, ijuk di para-para, hotang di parlabian, nabis una punah hata, na tutupang kadisan. Artinya apa? Kalau dalam bahasa Indonesianya, orang yang bijaksana itu biasanya orang yang berani speak up. Sementara orang yang tidak bijaksana, orang yang bodoh itu biasanya tidak berani speak up. Akhirnya apa? Akhirnya mereka tertinggal, akhirnya mereka terjual ya. Mereka tergadaikan. Mohon maaf, mereka jadi budak. Jadi dalam filosofi orang Batak itu harus berani yang namanya speak up. Ya, harus ya. Makanya tradisi orang Batak itu kalau misalnya di pesta-pesta, ya acara-acara harus ngomong ya. Harus berani ngomong, speak up. Terutama cowok. Nah, hal seperti ini kan yang mempengaruhi kenapa orang Batak itu menjadi sangat-sangat berani yang namanya speak up atau berbicara. Kemudian saya melihat ya, ada beberapa filosofi orang Indonesia, terutama filosofi di daerah-daerah yang, terutama filosofi yang dari berbagai suku yang ada di Indonesia itu kita tinggalkan ya. Seperti filosofi semacam ini. Kenapa saya angkat ini? Karena menurut saya ini sangat-sangat bagus ya. Kalau kita terapkan di daerah lain misalnya, gak apa-apa kita ambil ya, yang baik-baiknya kita ambil ya. Sama seperti orang Minang misalnya, berpikirlah seperti orang Minang. Orang Minang itu sangat jago dalam berpikir. Makanya banyak orang Minang itu jadi pemikir zaman dulu, seperti Tan Malaka, seperti Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan lain sebagainya. Ada banyak ya, ada banyak pemikir-pemikir dari ranah Minang. Ya walaupun sekarang agak berkurang ya, tapi tetap ya saya melihat orang Minang itu sangat jago dalam berpikir. Kemudian orang Jawa juga ya, saya melihat orang Jawa itu sangat telaten dalam bekerja. Kenapa orang Jawa itu sangat telaten dalam bekerja? Karena mereka dipengaruhi oleh filosofi. Filosofi apa? Filosofi yang mengatakan kita harus bekerja keras untuk mencapai suatu hal. Ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh karena kondisi geografis tanah Jawa ya, terutama Jawa Timur, Jawa Tengah. Zaman dulu itu sangat gersang guys, sangat gersang. Tanahnya itu sangat gersang. Jadi kalau kita mau bertani itu butuh effort yang luar biasa. Sehingga orang Jawa punya filosofi bekerja keras ya, telaten ya. Bekerjanya itu nggak malas-malasan ya, terus ya, menerus ya, secara runut. Sama seperti orang Minang tadi itu. Kenapa orang Minang banyak pemikir dari ranah Minang? Karena apa? Karena filosofi mereka itu punya filosofi untuk berpikir ya, belajar dari alam. Ini kan semacam filosofi di daerah-daerah, seperti orang Batak misalnya. Kenapa orang Batak itu
lantang dalam berbicara. Kenapa? Karena filosofi mereka. Jadi saya berusaha membangkitkan filosofi-filosofi yang ada di dalam suku orang Batak ya. Kemudian dalam orang Sunda misalnya, saya melihat orang Sunda itu filosofinya apa? Filosofinya itu mencintai alam ya, sangat mencintai alam. Ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh filosofi nenek moyang mereka yang menjaga alam ya. Makanya orang Sunda itu kalau kita perhatikan ya, bangunan-bangunan rumah mereka itu biasanya ya nggak selalu tertutup ya, pasti ada terbuka ya. Bangunan-bangunan rumah Sunda itu ya seperti itu ya, terbuka. Karena apa? Karena menikmati alam ya, menikmati cahaya dan sebagainya, menikmati matahari ya. Sehingga mereka menjaga yang namanya alam. Saya melihat orang Sunda itu sangat-sangat menjaga alam ya, walaupun sekarang di Jawa Barat itu banyak yang banjir ya, seperti meninggalkan ajaran-ajaran leluhur ya. Ya, ini yang saya bangkitkan kembali ya. Kemudian kita kembali lagi ke pembahasan orang Batak tadi, kenapa tidak boleh bercerai. Apakah ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Sebenarnya sangat berpengaruh ya, walaupun ada dilemanya juga ya. Gimana kalau pasangan kita main PC, gimana kalau misalnya keterlaluan dan sebagainya. Tapi ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa guys. Apa pengaruhnya? Jadi gini guys, kalau misalnya kita kawin cerai, terus kita punya anak banyak banget, 20 orang misalnya, apakah kita ada waktu kasih sayang kita untuk anak tersebut? Kemungkinan besarnya nggak ada waktu kita untuk anak kita. Kenapa? Karena segitu banyak, bayangkan 20 orang. Kalau kita kawin cerai, banyak istri ya, gonta-ganti pasangan, korbannya anak kita ya. Makanya orang Batak itu punya filosofi, anakku adalah hartaku yang paling berharga ya. Karena mereka apa? Fokus pada membangun keluarga, fokus menyekolahkan anak ya, bikin anak jadi sarjana. Itulah alasannya kenapa suku paling banyak mencetuskan sarjana itu orang Batak. Karena filosofi ya, berasal dari filosofi. Makanya sangat penting kalau kita belajar tentang filosofi ini. Jadi kalau misalnya suatu negara itu ya kawin cerai, terus banyak istri ya, kalau misalnya cerai nggak jadi masalah, tapi tetap satu pasangan ya, jangan semuanya dipakai gitu. Misalnya punya istri 5 ya, kali 2 anak udah berapa? 10 anak kan. Dari 5 istri 2 anak, 10 anak kan. Bayangkan coba, gimana kita mau nyekolahkan coba 10 orang. Kecuali kita dapat penghasilan misalnya per bulan itu 100 juta, 200 juta. Padahal kan penghasilan warga Konoha itu nggak sampai segitu. Hanya 10% yang berpenghasilan segitu. Nggak sampai kali. 5% ke atas lah yang punya penghasilan segitu. Jadi kalau misalnya anak kita itu terlantar, nggak disekolahin, kurang kasih sayang, maka secara tidak langsung kita akan mencetak generasi-generasi yang kurang berpendidikan, SDM rendah, dan ini akan bikin negara semakin terpuruk. Gimana nggak terpuruk coba kalau SDM rendah? Ya kan? Dan ini mempengaruhi suatu bangsa, kemajuan suatu bangsa. Jadi sudah kelihatan kan betapa powerfulnya filosofi suatu bangsa, filosofi suatu daerah, filosofi suatu suku mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Ini yang saya bangkitkan kembali, filosofi-filosofi terbaik di daerah kita. Jadi di antara sahabat yang terpilih, kalau misalnya di daerahnya atau sukunya ada filosofi yang bagus, nanti saya akan bahas next video ya. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak. Saya Rekono, salam rasional.